Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raihan Baihaki. Saya yang akan menjadi moderator dari kelompok 3 yang akan membahas materi dari apresiasi kajian puisi. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Sahrul Muhammad Dafa dengan NPM 2020 2150 0087. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Raihan Baihaki dengan NPM 2020 2150 0091. Yang ketiga ada Nadia Waltasoderi dengan NPM 2020 2150 0076. Dan yang keempat ada Elena Devianti dengan NPM 2020 2150 0036. Apresiasi. Untuk memberikan apresiasi yang baik, apresiator harus memiliki kesadaran dan menggunakan logika serta ilmu pengetahuan dalam memahami, mendeskripsikan, menanggapi, menghayati, dan menilai sebuah karya. Penilaian yang diberikan juga harus disampaikan dalam bahasa dan komunikasi yang baik dan dapat dipahami. Selanjutnya yaitu ada proses apresiasi yang akan disampaikan oleh Sahrul Muhammad Dafa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengenai proses apresiasi. Proses melakukan apresiasi yaitu proses seperti melihat karya lalu merasakan, berempati, selanjutnya muncul pendapat pribadi untuk menyebutkan kelebihan, kekurangan, dan kemudian menilai hasil karya tersebut. Seni rupa yang paling populer perkembangannya dan mudah dijangkau oleh siswa SMP adalah membuat karya tulis. Lalu dengan singkat dapat disimpulkan bahwa cara-cara melakukan apresiasi ada beberapa, yaitu melakukan pengamatan yang jelas pertama, lalu menghayati, memahami, lalu menanggapi, kemudian melakukan penilaian, dan yang terakhir implementasi atau menerapkannya. Dalam mengapresiasi terdapat beberapa syarat ya, seperti itu. Yang pertama, lebih berkompeten. Artinya kalau dia mau memberikan saran yang baik, tentunya dia lebih berkompeten dalam bidang tersebut. Contohnya, seorang menikmati karya seni kaligrafi, kemudian ada kesalahan dalam menulis atau menggoreskannya, maka penikmat seni tadi memberikan masukan solusi yang baik dan memang menguasai kaidah penulisan huruf Arab, sehingga pembuat karya mendapatkan ilmu baru dan penikmat karya seni juga mendapatkan keberkahan ilmunya, seperti itu. Lalu syarat mengapresiasinya itu ada juga lebih menguasai. Contohnya, kalau tadi saya sebutkan lebih berkompeten, maka selanjutnya lebih menguasai, yaitu sebagai analogi ada dua orang yang sama-sama pekerja seni atau membuat karya seni. Yang satu menguasai kaligrafi dan yang satu menguasai seni pewarnaan atau menguasai dalam melukis karena dia pelukis, seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Dafa, lebih cerdas. Arti lebih cerdas dalam memberikan solusi. Misal saja, kalau mengkritik sesuatu atas kekurangan yang telah dimiliki pembuat karya, agar si pembuat karya bisa memperbaiki karyanya yang belum sempurna, maka dengan cara diberikan kartu nama, kemudian diajak untuk bersilaturahim ke rumah. Jika Anda memiliki karya yang lebih baik, tanpa sengaja pembuat karya seni tadi akan mendapatkan ilmu kamu. Akhirnya mereka mau bertanya bagaimana teknik pembuatan karya yang baik, bahannya apa saja, dan lain sebagainya. Akhirnya, kalian bisa memberikan masukan dengan cara diminta. Selanjutnya, lebih arif dan bijaksana. Arti dalam mengkritik seseorang itu tanpa harus merendahkan orang lain. Karena dengan merendahkan orang lain, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan kelebihan. Materi selanjutnya adalah
Tahap-tahapan apresiasi. Yang pertama simpatik, kedua empatik, dan yang ketiga kritik. Materi selanjutnya adalah objek apresiasi puisi. Struktur puisi adalah struktur yang dikaji dalam sebuah puisi dapat dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan makna atau struktur mental dan lapisan bentuk atau struktur fisik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elena Devianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Devianti. Ingin melanjutkan materi yang Nadia bawakan tentang lapisan makna. Tema. Dalam gagasan pokok yang disampaikan penyair melalui puisi yang berfungsi sebagai landasan utama dalam puisi. Sikap atau feeling. Sikap penyair terhadap persoalan yang terjadi dan disajikan dalam bentuk puisi. Nada atau tone. Nada sering dikaitkan dengan suasana. Nada atau tone adalah sikap sang penyair terhadap pembaca atau penikmat puisi. Selanjutnya amanat. Pesan penyair yang akan disampaikan kepada pembaca atau penikmat puisi. Imajinasi. Segala rasa yang dialami penyair agar dapat dirasakan oleh orang lain, pembaca atau pendengar. Gaya bahasa. Kata kias untuk mengungkapkan ide untuk memperkaya aspek estetika puisi. Selanjutnya lapisan bentuk. Irama ritmi adalah turun naks suara secara terstruktur dalam puisi. Diksi yaitu kata-kata yang dipilih oleh penyair dalam menciptakan puisi. Pilihlah kata-kata atau diksi dalam puisi. Biasanya penyair memilih kata-kata yang memiliki nilai rasa yang mewakili perasaan penyair. Baris-baris pada puisi merupakan ciri visual untuk efek artistik. Selain untuk menimbulkan efek artistik, baris juga mengantarkan makna dan tempat visual tipografi. Selanjutnya, enjambment adalah peloncatan kata dalam baris atau bait puisi. Hal ini dilakukan oleh penyair untuk efek artistik dan efek makna puisi. Interpolasi adalah penyisipan kata pada lirik puisi untuk memperjelas arti. Kata nyata atau text concert word adalah kata-kata yang konkret, yaitu pilihan kata-kata yang tepat digunakan untuk membangkitkan imajinasi. Ritmi atau sejak adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi pada puisi. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang apresiasi kajian puisi. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup via WhatsApp ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.